Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kuliah di pertemuan ketiga ya kalau tidak salah. Ini multimedia ya? Iya Pak. Oke. Saya pakai hari ini case based learning aja ya karena kuliahnya online. Jadi silahkan dulu open kamera kemudian capture bisa dimasukkan ke grup ya. Sudah? Oke, sudah ya. Mungkin mau open kamera boleh, mau close juga boleh. Ya. Saya stimulus dulu Firman Maulana. Saya stimulus 5-10 menit. Firman Maulana bisa mungkin memaparkan apa yang dimaksud dengan kita mulai dulu teks ya. Silahkan, teks. Pak, jadi Ya, teks ya. elemen mencakup multimedia, elemen teks mencakup berbagai tulisan kayak judul, teks konten, keterangan, hyperlink, begitu Pak. Sebagai yang memberikan landasan komunikasi yang jelas dalam multimedia. Oke, secara multimedia teks itu berupa karakter, tulisan, ya, yang memiliki makna, kemudian bisa dipahami, dan teks ini nanti diolah, diproses untuk sebagai informasi di multimedia. Oke, good ya. Saya ke Kalista Alessandra. Kalista apa itu gambar atau image? Kalista? Iya Pak, halo Pak. Ya, halo. Apa itu gambar atau image? Monggo dijelaskan. Sabar Pak. Gambar, image, ya. You know the image. Kita udah tahu tadi teks ya, kemudian masuk ke gambar, nanti ke video. Silahkan. Apa itu gambar atau image ya? Nggak bisa dijelaskan kah? Sabar Pak. Nggak bisa dijelasin.
Kita coba ke Safran, Faik Safran. Gambar ya Pak ya. Ya, gambar atau image ya. Oke, izin jelasin Pak, gambar menurut aku adalah kumpulan dari beberapa piksel yang di piksel itu membentuk dari kayak titik-titik seperti itu, yang mana itu berjadi banyak piksel dan mengandung warna yang dijadikan seperti satu hingga membentuk dari sebuah gambar. Oke, gabungan dari pixel yang atau grafis ya, yang membuat suatu makna atau informasi ya, yang bisa digunakan oleh manusia ya. Oke, good. Sekarang video. Nuril. Ya, ada 4 ya. Dari teks, gambar, sekarang video, nanti animasi ya. Baik Pak, izin menjawab mengenai video. Video itu bagi saya memiliki arti sebuah media yang merekam serangkaian gambar diam ataupun bergerak yang biasanya disertai dengan audio untuk membuat sebuah rekaman visual yang dapat diputar kembali. Seperti itu Pak. Kurang tepat, mungkin diulang. Video itu merupakan suatu format data ya, berupa gabungan antara gambar dan suara ya. Iya Pak. Gabungan gambar suara yang divisualisasikan. Biasanya secara real time, tapi ada juga yang direkam, recording ya. Oke, kita lanjut lagi ke Carolina. Apa itu voice atau suara? Carolina. I think you can. Baik, Silahkan. Gimana Mbak? baik Pak. Jadi voice atau suara itu adalah gelombang bunyi atau yang dihasilkan oleh getaran medium seperti udara yang dideteksi oleh telinga manusia atau perangkat pendengaran lainnya. Ini apa namanya? Ini dari pengertian chat GPT ya? Bukan? Iya Pak. Oh iya, good. Iya ya. Pak. Ya, memang perlu diurai lagi ya dari chat GPT itu, suara adalah suatu gelombang ya. Sebenarnya semuanya gelombang sih ya, mulai dari gambar, teks, video. Tapi suara itu lebih nampak kalau kita berbicara itu berupa mengeluarkan suatu gelombang yang ditransmisikan lewat udara ya. Nah, kalau ditangkap oleh suatu media media ya, diproses oleh satu media, maka dia menjadi voice atau juga bisa menjadi speak ya. Kalau speak itu nanti arahnya lebih ke bagaimana kita merekayasa suara menjadi suatu bunyi ataupun suatu voice yang bisa diproses. Ya, seperti kita bisa mengenal suara hewan tapi bukan dari suara aslinya ya, karena dibuat suatu media. Suara musik juga itu adalah speak yang diolah ya menjadi audio dan sebagainya ya. Ini suara agak spesifik ya di multimedia karena suara itu paling oke di multimedia. Ada broadcasting pakai suara, ada podcast pakai suara, ada apa namanya? Ada musik yang kita dengar pakai suara dan sebagainya. Ya, good ya. Terakhir animasi. Miftahul. Sebaiknya kalau
menjawab bisa open kamera biar Pak Asar lebih kenal lagi mahasiswanya. Animasi tahun. Mungkin animasi sepengetahuan saya bergerak itu Pak, apa kayak film bergerak itu. Kayak film bergerak ya. Oh, film bergerak. Ini ada noise nih. Ada noise ya. Ada yang tahu apa itu noise? Kenapa itu bisa terjadi di sini di Google Meet ini noise-nya? Nah, itu analisis nanti ya. Kita akan cari tahu kenapa ada noise muncul nih tadi ya. Oke, Miftahul belum berhasil menjelaskan animasi. Mungkin saya pindah ke Imam. Ya, Imam, silakan Imam. Animasi karakter bergerak dalam bentuk 2 dimensi, Pak. Apa aja yang penting itu animasi. Animasi memang ada dua dimensi dan 3 dimensi ya. Oh iya, sama 3 dimensi, Pak. 3 dimensi, oke. Apa itu animasi 3 dimensi? Harusnya 2 dimensi dulu lah. Animasi 2 dimensi, ya, yang tanpa memiliki, maksudnya hanya memiliki bentuk panjang dan lebar dan seperti kayak bentuk dan sedangkan 3 dimensi itu sendiri ada panjang, lebar, dan tinggi dan titik kedalaman dari karakter tersebut, Pak. Oke, pengertian dasar dulu deh. Pengertian dasar animasi itu apa, Mas? Animasi adalah sebuah karakter yang dituangkan dalam sebuah media, Pak. Dalam bentuk visualisasi video. Yakin. Coba perbaiki lagi, simpelkan lagi. Animasi adalah sesuatu gambar yang bergerak, move ya. Iya. Namun nanti beda dong formatnya dengan video, ya. Jadi suatu gambar dilakukan moving atau pergerakan. Ya, jadi gabungan gambar dan ada proses video karena dilakukan proses bergerak ya. Oke. Kalau film kartun zaman dulu kumpulan gambar. Film kartun itu animasi ya. Kumpulan gambar yang disatukan, kemudian per frame-nya atau per lembarnya itu dibuka, kemudian dipercepat time frame-nya sehingga seakan-akan dia bergerak. Padahal dia adalah gambar diam. Ya. Oke, ya. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua adalah kan tadi ada 5 media ya, ada 5 lah bentuk multimedia. Ada teks, gambar, suara, suara atau voice atau sounds, kemudian ada video dan ada animasi. Ya, masing-masing itu memiliki format ya, yang Anda tahu. Dalam format itu banyak banget ya. Oke, kita stimulasi lagi ke berikutnya. Fidelia, yang Anda tahu format teks itu apa aja? Monggo Fidelia. Halo. Mana nih Fidelia? Kita pindah ke Clara.
Clara. Yo. Oh, nggak respon. Ini kedengaran suaranya? Dengar, Pak? Oke. Oke. Oke, kalau gitu saya kasih ini aja deh assignment. Masing-masing mahasiswa membuat tadi ada tes video, gambar, animasi, dan juga ada suara. Silakan sebanyak-banyaknya menulis format. Contoh, misalnya teks itu bisa dokumen atau MS Word menjadi .doc. Ada doc, ada docs ya. Bisa juga PowerPoint, .ppt, bisa juga HTML ya, dan sebagainya. Kalau video MP3, suara ya MP3 dan sebagainya. Ya, itu assignment pertama. Nanti dikumpul ya. Nah, masing-masing dibuat formatnya sebanyak-banyak format, kemudian memberi kesimpulan ya masing-masing format ya. Kenapa muncul format? Untuk apa format itu? Kan gitu ya. Paham? Paham, Pak. Oke, itu assignment pertama pagi ini ya. Kita lanjut ya. Setiap multimedia itu memiliki format. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana format itu dikenali oleh media processing. Ya, sebentar ya. Oi. Loh, bapaknya Dindi? Tugas yang kemarin jangan lupa, terus ini tugas pertemuan ketiga. Oke. Mahesa. You playing game? No problem. Oke. Kita lanjut ya. Saya jelaskan sedikit dulu kenapa ada format. Karena media processing itu nanti akan memproses atau mengenali suatu bentuk data input di multimedia dengan karakter format yang diberikan. Misalnya kalau formatnya dokumen, apakah dokumen docs bisa dikirim masuk, kemudian kalau ada storage disimpan ke storage, kemudian bisa dipanggil lagi oleh media tersebut, misalnya masuk ke handphone, apakah di handphone bisa membuka atau membaca dari dokumen. Kadang-kadang ada yang text only, read only, dan sebagainya ya. Nah, di situ nanti juga ada proses security yang dilakukan di formatting dari
data. Selain itu ada beberapa format seperti kalau video ada MPEG, ada yang dilakukan proses kompresi data. Kenapa? Karena video itu pada saat direkam itu akan memberikan suatu kapasitas data yang cukup tinggi sehingga perlu dilakukan kompresi pada saat kita mengirim dia lebih ringan, lebih mudah dibuka, lebih mudah dikenali. Ya, itu pentingnya ada format. Sehingga tugas minggu ini adalah kalian mengenal format data tersebut sebelum kita masuk ke proses data tersebut. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pagi ini? Belum ya? Oke. Kita lanjut ke sesi ketiga. Tadi yang pertama mengenal media, data, kemudian yang kedua adalah formatting, dan yang ketiga ini kita coba membuat case based learning atau case method ya. Oke, masing-masing kalau tadi per individu, sekarang per kelompok Anda nanti membuat satu tim berdiri atas 4 orang. Silakan buat timnya. Kemudian membuat suatu model satu model processing multimedia. Ya, contoh saya ingin memproses voice menjadi sebuah suara yang bisa direkam dan mungkin bisa diproses. Mulai dari yang sederhana, kalau ada yang bisa membuat, misalnya nih merekam suara, Anda proses dengan format apa, kemudian mau ke proses kedua silahkan, ketiga silahkan untuk apakah mengubah suaranya menjadi apa, misalnya memberi penguatan suara ataupun memberi kejernihan, memperlambat suaranya, minimal ada satu. Kalau enggak, minimal tugasnya adalah memproses ya. Misalnya membuat gambar, kemudian men-scan, kemudian menjadi animasi, itu juga boleh. Ya, silakan masing-masing kelompok memilih data yang mau diproses, kemudian nanti minggu depan ditunjukkan hasilnya. Paham ya? Sekarang bisa Anda melakukan research di internet, bagaimana proses pembuatannya, menggunakan media saja ya. Bisa Anda pakai, kalau gambar bisa pakai Photoshop, kalau misalnya audio bisa pakai, kalau video bisa pakai perekam video dan sebagainya. Ini belum coding, jadi masih menggunakan tools, bisa juga aplikasi ataupun apapun untuk mengetahui proses. Paham? Anda bisa memanfaatkan handphonenya, kameranya, atau menggunakan dan membuat satu sistem, atau bisa juga laptopnya ataupun lainnya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan sebelum saya akhiri kuliahnya. Ya, Nuril, silakan. Izin Pak, di sini saya juga sebagai PJ ingin memperjelas, berarti untuk tugasnya itu ada 2 ya Pak? Tugas Ada individu, lalu tugas kelompok nggak Pak? Iya. Berarti untuk tugas kelompok itu nanti akan dipresentasikan di minggu depan ya Pak? Pastinya dipresentasikan, tapi tidak semua ya, karena materi masih banyak. Mungkin saya acak aja. Oh, baik Pak. Untuk tugas kelompok itu untuk membuat processing multimedia nggak Pak? Iya, kan tadi individunya adalah mengetahui semua apapun format dari kelima multimedia tadi ya. Ditambah lagi tugas untuk membuat prosesnya, prosesi multimedia tersebut ya. Tapi secara tools aja ya. Ini nggak terlalu lama kok ini ya. Iya, siap. Terima kasih Bapak. Oke. Tidak boleh ada yang sama ya. Kalau bagusnya sih ketua kelas atau PJ membaginya ya. Ada yang tes, ada yang suara, ada gambar, animasi, video. Diundi mungkin. Baik Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan selain dari Nuril sebagai PJ?
Cukup ya? Oke, saya simpulkan hari ini kita sudah mulai masuk ke pertemuan ketiga, sudah mulai mengenal multimedia, sudah mulai mengenal how to process in the multimedia using the tools, ya. Ini sedikit praktikal tapi sangat mudah sebenarnya, dan saya rasa kalian hari-harinya juga melakukan proses ini. Kalau Anda konten kreator pasti banyak menggunakan ini ya, memfilter, kemudian mengubah suara, memasukkan suatu animasi dan sebagainya. Itu pekerjaan hari-hari anak milenial sebenarnya ya. Nanti minggu depan kita coba lagi masuk ke model sistem multimedia. Mulai sedikit sulit ya, karena kita sudah mulai masuk ke bagaimana membuat konten multimedia ya, yang menggunakan suatu proses secara sistem ya. Oke, sudah dipahami? Kalau sudah, Oke, ada Muhammad nih. Muhammad, silakan. Muhammad siapa nih? Silakan Mas. Iya Pak, iya izin bertanya Pak, untuk yang model proses itu nanti digambarkan menggunakan diagram atau nanti dijelaskan saja toolsnya yang digunakan Pak? Oh, dibuat Mas. Ya. Jadi nggak perlu dijelasin, dibuat. Contoh, saya merekam suara saya pakai mikrofon atau pakai apa, bisa juga misalnya saya ambil PowerPoint, kemudian saya masukkan suara, dari suara itu kemudian saya buat meninggikan kah atau apa yang saya proses lah, memfilter kah atau apa, nanti hasilnya seperti ini. You understand? Ya, paham Pak, terima kasih Pak. Oke, gampang banget ya. Misalnya saya menggambar di tools, di iPad, kemudian dari gambar itu saya proses sedikit, misalnya menghilangkan background, atau dari foto saya menghilangkan background, kemudian saya proses dengan tools ini, kemudian nanti hasilnya adalah apa. Nah, itu formatnya apa gitu kan. Berubah format boleh, formatnya tetap sama boleh. You understand? Ya, paham Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang tugas kelompok nggak perlu dijelasin ya Mas, tapi dibuat ya. Ada lagi? Jika cukup, saya akhiri. Pak, izin tanya. Monggo, Mas siapa nih? Muhammad juga. Untuk yang tugas kelompok itu, kalau misalnya saya membuat dari gambar to text untuk sebuah tools gitu, apa diperbolehkan, Pak? Kenapa? Kalau misalnya saya membuat gambar to text untuk sebuah tool, itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Gambar to text tidak ya Mas ya. Jadi kalau memang memproses gambar, gambar aja. Kalau gambar to text, nanti jadinya video kah? Jadi kalau video, ya Anda mengumpulkan banyak gambar, menggabungkan dengan teks, Anda menerjemah, atau ada video di bawahnya ada terjemahan. Nah, itu satu video yang disebut sebagai video dilengkapi dengan terjemahan translator dari video tersebut. Misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tapi video ya, formatnya video. Pada saat dijalankan yang muncul video. You understand? Iya Pak, terima kasih. Oke. Nggak mengubah ya, tidak mengubah. Kalau nanti mengubah itu lain lagi prosesnya ya. Misalnya dari tes ke gambar, gambar ke tes, itu beda ya. Ini only datanya mau ditahu apakah tetap menggunakan format atau mengubah format, tapi data yang digunakan tetap satu, misalnya teks ya teks semua, gambar-gambar, video-video, animasi-animasi. Kita lihat nanti nih hasilnya ya minggu depan. Sudah? Ada
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya akhiri karena saya ada meeting. Monggo, Mas. Oke, saya akhiri aja dulu kuliahnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa di grup WA ya. Oke, saya akhiri. Semoga pertemuan ketiga ini mulai memahami multimedia, karena kita sudah masuk ke multimedia proses, jadi sudah semakin sulit. Semoga nanti bisa lebih memahami dan menghasilkan hasil perkuliahan yang oke ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.